Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulus Salsabila. Saya di sini akan menjawab soal UTS filsafat. Soal yang pertama yaitu jelaskan bagaimana pengertian filsafat pendidikan Islam dapat mempengaruhi praktik pendidikan di madrasah di pesantren. Berikan contoh konkret dari pengalaman Anda atau observasi di lapangan. Nah, jawaban yang pertama yaitu pengertian filsafat pendidikan Islam adalah konsep pendidikan yang berdasarkan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. Filsafat ini menekankan pentingnya pendidikan yang holistik, yaitu pendidikan yang memudahkan aspek intelektual seperti spiritual dan moral, dan praktik pendidikan di madrasah dan pesantren. Filsafat pendidikan Islam dapat mempengaruhi beberapa aspek seperti yang pertama yaitu tujuan pendidikan. Madrasah dan pesantren yang menerapkan filsafat pendidikan Islam memiliki tujuan pendidikan yang luas, yaitu tidak hanya mengembangkan kemampuan intelektual tetapi juga mengembangkan karakter dan moral yang baik. Yang kedua yaitu kurikulum pendidikan di madrasah dan pesantren yang menerapkan filsafat pendidikan Islam akan lebih menekankan pada pembelajaran agama seperti Al-Quran, hadis, dan fikih. Yang ketiga itu metode pembelajaran. Metode pembelajaran di madrasah dan pesantren yang menerapkan filsafat pendidikan Islam akan lebih menekankan pada diskusi, debat, pengembangan kemampuan berpikir kritis. Contoh konkret dalam pengalaman di lapangan adalah madrasah menerapkan program pendidikan karakter yang menekankan pada pengembangan karakter dan moral yang baik melalui kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan keagamaan. Pesantren yang menerapkan metode pembelajaran atau bandongan yang menekankan pada diskusi dan debat yang mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan memahami ajaran agama Islam. Lanjut soal yang kedua yaitu bandingkan kedua filsafat pendidikan Islam dengan filsafat pendidikan Barat. Apa saja kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam konteks pendidikan di Indonesia? Nah, jawaban yang kedua yaitu berikut adalah perbandingan antara filsafat pendidikan Islam dan filsafat pendidikan Barat. Filsafat pendidikan Islam kelebihan yang pertama yaitu mengembangkan karakter dan moral yang baik. Yang kedua yaitu mengembangkan manusia yang beriman dan berakhlak. Sedangkan kekurangannya yang pertama yaitu terlalu fokus pada aspek agama. Yang kedua yaitu kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan zaman. Filsafat pendidikan Barat kelebihannya yaitu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan berinovasi. Yang kedua yaitu membentuk manusia yang berpengetahuan dan berwawasan luas. Kekurangannya yaitu kurang memperhatikan aspek moral dan karakter. Yang kedua yaitu kurang mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan pengetahuan umum. Dalam konteks pendidikan Indonesia, perlu dilakukan sintesis antara kedua filsafat tersebut untuk mencapai sistem pendidikan yang lebih komprehensif dan efektif. Terus soal yang ketiga yaitu jelaskan kerangka kerja yang menggambarkan ruang lingkup filsafat pendidikan Islam, sertakan elemen-elemen penting yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum dalam Islam. Jawaban nomor 3 yaitu kerangka kerja filsafat pendidikan Islam. Yang pertama yaitu tujuan yaitu membentuk manusia yang beriman, berakhlak, dan berpengetahuan. Yang kedua yaitu nilai, berdasarkan pada nilai-nilai Islam seperti keadilan, kesabaran, dan kejujuran. Yang ketiga yaitu ada metode menggunakan metode pembelajaran yang berbasis pada Al-Quran dan hadis. Yang keempat yaitu ada kurikulum mengintegrasikan pelajaran agama dengan pelajaran umum. Terus selanjutnya ada elemen-elemen penting dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama itu ada Al-Quran dan hadis. Kedua yaitu ada ajaran Islam. Ketiga yaitu kemampuan berpikir kritis. Keempat yaitu kemampuan berkomunikasi. Kelima yaitu kemampuan beradaptasi. Terus selanjutnya soal nomor 4. Soal nomor 4 yaitu dalam konteks modernisasi pendidikan Islam, bagaimana Anda dapat menerapkan prinsip-prinsip filsafat pendidikan Islam untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh lembaga pendidikan Islam saat itu?
Jawabannya yaitu dalam konteks modernisasi pendidikan Islam, prinsip-prinsip filsafat pendidikan Islam dapat diterapkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu integrasi ilmu pengetahuan, yaitu mengintegrasikan ilmu pengetahuan modern dengan nilai-nilai Islam. Yang kedua, pembelajaran berbasis konteks, yaitu menggunakan konteks kehidupan nyata yang mempelajari nilai-nilai Islam. Yang ketiga, pengembangan kemampuan berpikir kritis, yaitu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis untuk memahami nilai-nilai Islam. Yang keempat yaitu pengguna teknologi, menggunakan teknologi untuk mendukung proses pembelajaran dan penyebaran nilai-nilai Islam. Yang kelima yaitu kolaborasi dengan masyarakat, yaitu mengembangkan kolaborasi dengan masyarakat untuk mempromosikan nilai-nilai Islam dan meningkatkan kualitas pendidikan. Soal yang nomor 5 yaitu jelaskan urgensi dan fungsi filsafat pendidikan Islam dalam membentuk karakter siswa, bagaimana hal ini dapat berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih baik. Yaitu jawaban yang nomor 5 yaitu filsafat pendidikan Islam memiliki urgensi dan fungsi penting dalam membentuk karakter siswa, yaitu yang pertama membentuk karakter yang baik, yaitu filsafat pendidikan Islam membentuk karakter siswa yang beriman, berakhlak, dan berpengetahuan. Yang kedua yaitu mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Filsafat pendidikan Islam mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis siswa. Yang ketiga, membentuk masyarakat yang lebih baik. Filsafat pendidikan Islam berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih baik dengan menghasilkan individu yang berakhlak, berpengetahuan, dan berkontribusi pada masyarakat. Dengan demikian, filsafat pendidikan Islam memiliki peran penting dalam membentuk karakter siswa dan masyarakat yang lebih baik. Soal yang nomor 4 yaitu tinjau pendekatan studi filsafat pendidikan Islam yang ada saat ini. Apa saja pendekatan yang paling efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam dan mengapa? Jadi jawaban nomor 6 yaitu pendekatan studi filsafat pendidikan Islam yang ada saat ini adalah yang pertama pendekatan teologis, atau menganalisis konsep-konsep pendidikan dalam Al-Quran dan hadis. Kedua, pendekatan filosofis, yaitu menganalisis konsep-konsep pendidikan dari perspektif filosofis. Yang ketiga yaitu pendekatan sosiologis, menganalisis pengaruh sosial dan budaya terhadap pendidikan Islam. Yang keempat yaitu pendekatan integratif, yaitu meningkatkan konsep-konsep pendidikan dari berbagai disiplin ilmu. Selanjutnya pendekatan yang paling efektif yaitu yang pertama pendekatan integratif, mengintegrasikan konsep-konsep pendidikan dari berbagai disiplin ilmu untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam. Yang kedua, pendekatan teologis yaitu menganalisis konsep-konsep pendidikan dalam Al-Quran dan hadis yang memahami dasar-dasar pendidikan Islam. Pendekatan ini efektif karena yang pertama meningkatkan kualitas pendidikan, mengintegrasikan konsep-konsep pendidikan dari berbagai disiplin ilmu untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam. Yang kedua yaitu memahami dasar pendidikan Islam, menganalisis konsep-konsep pendidikan dalam Al-Quran dan hadis untuk memahami dasar-dasar pendidikan. Pertanyaan yang ke-6 yaitu tinjau pendidikan studi filsafat pendidikan Islam. Soal nomor 7 yaitu jelaskan rancangan program pendidikan yang akan dibuat yang mengintegrasikan hakikat manusia dan hakikat pendidikan dalam konteks pendidikan Islam. Apa saja komponen utama yang harus ada dalam program tersebut? Yaitu soal nomor 7 yaitu jawabannya rancangan program pendidikan yang mengintegrasikan hakikat manusia dan menghakikat pendidikan dalam konti dengan pendidikan Islam. Tujuannya itu membentuk manusia beriman, berakhlak, dan berpengetahuan. Komponen utama yang pertama ada kurikulum, mengintegrasikan pelajaran agama, pengetahuan umum, dan keterampilan hidup. Kedua, metode pembelajaran, menggunakan metode pembelajaran yang interaktif, kolaboratif, dan berbasis pada pengalaman. Ketiga, pengembangan karakter, mengembangkan karakter yang beriman, berakhlak, dan berpengetahuan melalui kegiatan ekstrakurikuler
kurikuler dengan kegiatan keagamaan. Keempat, pengembangan keterampilan, mengembangkan keterampilan hidup yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Yang kelima, evaluasi dan pengembangan, melakukan evaluasi dan pengembangan program secara terus-menerus untuk memastikan bahwa program tersebut memiliki efektif dan relevan. Soal yang nomor 8, yaitu dalam konteks demokratis pendidikan, bagaimana Anda melihat peran filsafat pendidikan Islam dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan adil? Berikan contoh implement dan relawan. Jawaban nomor 8, yaitu filsafat pendidikan Islam memiliki peran penting dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan adil. Yang pertama, menghargai keanekaragaman siswa dan memberikan kesempatan yang sama untuk belajar. Yang kedua yaitu mengutamakan keadilan dan kesetaraan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analisis siswa untuk memahami isu-isu sosial dan politik. Contoh implementasi yang pertama yaitu kurikulum inklusif, mengembangkan kurikulum yang inklusif dan menghargai keanekaragaman siswa. Yang kedua itu pembelajaran berbasis proyek, menggunakan pembelajaran berbasis proyek untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analisis siswa. Yang ketiga yaitu diskusi kelas, mengadakan diskusi kelas untuk membahas isu-isu sosial dan politik. Mungkin jawaban saya untuk UTS Filsafat cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.